Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Agisa Pita Karlina dengan jurusan PG PAUD dengan NIM 2532033. Saat ini saya akan membuat video tentang teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner. Adapun latar belakang dari teori kognitif belajar Bruner ini yaitu belajar merupakan proses penting yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Melalui belajar, seseorang dapat mengembangkan kemampuannya berpikir, memperoleh pengetahuan baru, dan juga menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial maupun akademik. Untuk memahami bagaimana proses terjadinya belajar, para ahli psikologi dan pendidikan telah mengembangkan berbagai macam teori. Salah satunya yaitu teori belajar kognitif, di mana di sini saya akan mempresentasikan tentang materi teori kognitif dari salah satu ahli, yaitu Jerome Bruner. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas dalam presentasi ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori kognitif menurut Jerome Bruner. Yang kedua, apa saja tahapan belajar dalam teori kognitif belajar Bruner. Yang ketiga, bagaimana cara penerapannya di PAUD. Dan yang keempat, apa saja kelebihan dan kelemahan dalam proses belajar teori kognitif Bruner ini. Mari kita memasuki ke teori pembahasan. Yang pertama, tentang apa yang dimaksud dengan teori kognitif menurut Jerome Bruner. Jerome Bruner merupakan seorang tokoh ahli psikologi yang berpendapat bahwa belajar merupakan proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam pandangan Bruner, kegiatan belajar tidak hanya sekedar menerima informasi di lingkungan sekolah, tetapi peserta didik juga bisa mencari informasi melalui dengan membaca, berinteraksi langsung dengan lingkungannya, ataupun mencari melalui audiovisual, di mana kegiatan ini melibatkan mental anak secara berpikir, menalar, ataupun memahami makna dari apa yang telah ia pelajari. Dengan adanya teori belajar ini, Bruner menyarankan kepada peserta didik agar bisa belajar lebih aktif dan juga kritis. Mari kita memasuki ke pembahasan yang kedua, mengenai tahapan teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner. Bruner berpendapat bahwa untuk memahami dan menyimpan informasi melalui teorinya ini, Bruner berpendapat bahwa ada 3 cara, ada 3 tahap, yaitu tahapan enaktif, tahapan ikonik, dan tahap simbolik. Adapun tahap enaktif, di mana anak belajar melalui pengalaman langsung. Di sini anak tidak hanya dapat melihat, tetapi anak dapat menyentuh, memegang, atau bahkan meraba setiap sisi-sisinya. Tahap ikonik, di mana anak belajar melalui gambar ataupun objek nyata. Dengan itu, anak-anak tidak perlu lagi untuk memegang benda secara nyata, tetapi anak-anak mampu menghubungkan suatu bentuk ke dalam gambar yang ada di lingkungan sekitarnya. Tahap simbolik, di mana tahapan ini anak-anak sudah mengetahui ataupun memahami dari simbol ataupun bahasa, bukan lagi melalui benda nyata ataupun gambar. Adapun contoh penerapannya di PAUD, yang pertama ada tahap enaktif, di mana di sini contohnya anak mengenal suatu bentuk konsep geometri dengan cara anak-anak bermain balok. Lalu setelah itu anak-anak bisa memegang, melihat, bahkan merasakan setiap bentuk sisi-sisi dari bentuk geometri itu. Setelah anak merasakan, setelah anak melihat, pasti salah satu anak ataupun 2 ataupun bahkan 3 ataupun bahkan semuanya pasti ada yang menjawab bahwa ibu ini pasti bentuknya lingkaran, ibu ini pasti bentuknya segitiga, ibu ini pasti bentuknya persegi. Nah, setelah dari permainan balok tadi, anak-anak sudah mulai mengetahui bentuk-bentuk geometri. Lalu kita masuklah ke tahap yang kedua, yaitu tahap ikonik, di mana anak-anak sudah mulai bisa menghubungkan benda yang tadi ia pegang ke dalam bentuk gambar. Di mana di sini contohnya ada bentuk lingkaran. Tadi itu ada bentuk lingkaran. Kayaknya saya pernah lihat, Bu, mungkin bentuk lingkaran ini seperti bola. Dan bentuk segitiga ini mungkin seperti pizza. Dan ada lagi yang menjawab, oh bentuk persegi ini, bentuk kotak ini sama seperti kotak bekal saya. Pasti anak-anak tuh sudah mulai berimajinasi, mulai memasangkan bentuk-bentuk geometri itu ke dalam bentuk objek nyata.
Nah, setelah anak-anak mulai paham dengan bentuk-bentuk geometri ini, anak-anak sudah mulai berimajinasi untuk memasangkan bentuk geometri ke dalam objek nyata. Untuk itu, ibu guru mencontohkan yang ada di dalam kelas. Contohnya ada gantungan hiasan kelas yang berbentuk segitiga. Lalu ada sebuah jam dinding yang berbentuk lingkaran dan ada vas foto yang berbentuk persegi. Nah, setelah anak-anak diberi contoh dengan benda-benda bentuk geometri yang ada di dalam kelasnya, anak-anak diajak untuk mencari barang-barang lainnya yang berbentuk dengan bentuk-bentuk geometri ini yang berada di dalam ruang kelasnya. Setelah itu, setelah anak-anak selesai untuk mencari benda-benda yang ada di sekitar kelasnya, kita masuklah ke tahap yang ketiga, yaitu tahap ikonik, di mana anak-anak diminta untuk mengelompokkan benda yang tadi ia cari sesuai dengan pasangannya. Lalu, anak-anak diminta untuk hitung dari hasil setiap bentuk yang ia dapatkan. Setelah anak-anak berhasil mengumpulkan bentuk-bentuk geometri lainnya yang berada di dalam kelas, anak-anak mulai menghitung, anak-anak mulai mengelompokkan sesuai dengan bentuknya. Anak-anak diberi tugas untuk menggambar bentuk geometri sederhana sesuai dengan kemampuannya dia untuk menggambar di buku atau di kertas. Lalu ibu guru memberi contoh dengan warna, bahwa bentuk segitiga ini warnanya merah, bentuk lingkaran ini warnanya kuning, dan bentuk persegi ini warnanya hijau. Nah, itu adalah contoh dalam penerapannya di tahap simbolik. Bukan hanya melalui bentuk, tetapi anak-anak juga bisa melalui dari simbol warna. Pastinya dengan tadi cara penerapannya di PAUD, pasti teori ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihan dari teori kognitif menurut Jerome Bruner ini, yang pertama, mendorong anak menjadi lebih aktif dalam belajar. Yang kedua, membantu perkembangan berpikir secara bertahap. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi dan kreativitas anak. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar anak. Dan yang kelima, mendukung pembelajaran yang bermakna. Dengan begitu, adapun kekurangan dari teori ini, yang pertama, membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua, membutuhkan bimbingan guru yang intensif. Yang ketiga, tidak semua peserta didik memiliki kesiapan yang sama. Yang keempat, membutuhkan sarana dan lingkungan sekolah yang mendukung. Dan yang kelima, tidak cocok untuk pembelajaran yang menghafal. Adapun kesimpulan teori kognitif menurut Jerome Bruner ini, di mana teori ini menekankan bahwa belajar merupakan proses yang aktif dan juga bermakna, di mana peserta didik tidak hanya menerima informasi dari ibu guru, tetapi juga bisa membangun sendiri pemahamannya melalui pengalamannya langsung ataupun interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan adanya 3 tahap perkembangan berpikir ini, banyak sekali manfaatnya bagi peserta didik. Apalagi di PAUD, membantu anak menjadi aktif dalam berpikir, kreatif, dan juga sesuai dengan tahapan perkembangannya. Namun juga penerapan teori ini membutuhkan waktu yang sangat lama, sarana yang memadai, serta pembimbingan guru yang intensif. Demikian, inilah presentasi video saya mengenai teori belajar kognitif Jerome Bruner. Mohon maaf apabila dalam penyampaian teori ini banyak sekali kesalahan-kesalahannya. Sekian dan terima kasih. Saya Agi Sepita Karlina dari PG PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.